Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan pembelajaran 1. Nah, di sini ada gambar A dan gambar B. Ini ada pada halaman 52 ya, teman-teman. Dapat dilihat di sini bahwa gambar A lingkungan yang asri, hijau, dan penuh dengan pepohonan. Sedangkan gambar B itu lingkungan yang gersang. Apa komentarmu terhadap kedua gambar tersebut? Kedua gambar menunjukkan kondisi lingkungan yang berbeda. Gambar A itu lingkungan yang subur, sedangkan gambar B lingkungan yang kering dan tandus. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar A. Dapat kita lihat di sini bahwa gambar A membawa kesejukan ya. Setelah itu, dapatkah lingkungan seperti A berubah menjadi B? Apa yang menyebabkannya? Nah, gambar A ini bisa berubah teman-teman menjadi gambar B. Kondisi B bisa terjadi karena kekurangan pasokan air tanah, kekeringan, dan tidak turun hujan dalam kurun waktu yang lama. Dapatkah gambar B berubah menjadi gambar A? Dapat juga. Caranya dengan cara berusaha untuk memperoleh air tanah dengan cara membuat sumur resapan atau biopori agar pasokan air tanah tetap terpenuhi. Sebutkan cara-cara yang bisa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Ada banyak sekali teman-teman caranya. Misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, menyiram tanaman yang ada di rumah maupun di sekolahan, membuat sumur resapan, tidak menebang pohon sembarangan. Karena pohon itu bisa memiliki cadangan air. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Di sini saya pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Lalu, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Siklus air tanah. Nah, sebenarnya air di bumi ini tidak berkurang juga tidak bertambah teman-teman. Namun hanya saja berbeda bentuk atau bentuknya berubah. Nah, seperti itu. Ini bisa kalian baca sendiri pada halaman 53 sampai 55. Kak, kenapa sih nggak dibacakan? Sebenarnya saya ingin sekali membacakan, namun di sini bacaannya lumayan banyak ya. Saya takutnya kalian jenuh mendengarkan saya, jadi kalian bisa membacanya sendiri. Nah, di sini ada kesimpulan dari peristiwa yang terdapat pada teks tadi. Siklus air tanah pada paragraf 1 tadi berisi tentang air bergerak meninggalkan tanah ke udara karena penguapan oleh sinar matahari. Peristiwa kedua, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai, ada juga yang meresap ke tanah ya. Tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Di sini peran tumbuhan sangat penting teman-teman. Tumbuhan itu bisa mencegah dari tanah longsor dan juga kebanjiran. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang asri dengan pepohonan, dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Lalu pada halaman 56, proses terjadinya air tanah. Nah, air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah serta bebatuan. Kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Setelah itu, yang kedua, faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Ada dua faktor, teman-teman. Faktor dari alam dan faktor dari aktivitas manusia. Faktor dari alam itu contohnya kondisi tanah, iklim. Sedangkan faktor dari aktivitas manusia, misalnya penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, perumahan, perindustrian, pembangunan jalan yang memakai aspal dan beton, itu membuat tanah tersebut sulit untuk meresap air. Nah, kurang lebih seperti itu. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Sebenarnya ada banyak sekali kegiatan ya teman-teman. Namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Misalnya bijak dalam memakai air atau harus hemat air. Menanam pohon atau melakukan penghijauan. Membuat lubang resapan dan mengurangi sampah atau limbah, khususnya limbah plastik teman-teman, karena plastik itu sulit untuk terurai, membutuhkan waktu bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun untuk plastik terurai, kurang lebih seperti itu. Ayo mencoba, ini ada pada halaman 57. Siapkan air, batu bata, bongkahan-bongkahan batu, dan 2 buah wadah, misalnya loyang. Pada satu loyang letakkan batu bata, pada loyang lain letakkan bongkahan-bongkahan batu. Tuangkan air ke dalam loyang setinggi 5 cm. Diamkan, setelah lebih kurang 1 jam, setelah 1 jam amati tinggi air setiap loyang. Apa hasil pengamatanmu? Adakah perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang? Ada ya. Ada perbedaan tinggi permukaan air pada kedua loyang. Apa yang terjadi pada air di loyang berisi batu bata? Airnya berkurang. Apa yang terjadi pada bongkahan-bongkahan batu? Airnya tetap. Apa yang dimaksud dengan air tanah? Air tanah adalah bagian air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Sedangkan air permukaan itu air yang berkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai, danau, lahan basah, atau laut yang tidak terserap ke dalam tanah. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir nomor 10. Dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah dan loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Nah, air tanah itu pada loyang yang berisi batu bata. Kenapa? Karena batu bata terbuat dari tanah liat yang sanggup menyerap air. Sedangkan air permukaan itu terdapat pada bongkahan-bongkahan batu. Kenapa? Karena bongkahan batu tidak sanggup menyerap air. Kurang lebih seperti itu. Lalu pada halaman 57 yang bawah, ayo bercerita. Nah, di sekolah kalian ini dikerjakan atau tidak ya teman-teman? Ketika dikerjakan, maka saya akan mengerjakan juga. Ini bisa kalian tulis atau kalian salin di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang pertama, hasil pengamatan dan analisis tentang diskusi kelompok
tadi adalah seperti ini ya. Ada perbedaan tinggi permukaan loyang. Loyang yang berisi batu bata berkurang, sedangkan yang berisi bongkahan batu tetap. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, ingat ya, ini 57 yang bawah sendiri, ayo bercerita. Nah, proses terjadinya air tanah dan proses terjadinya air permukaan. Air tanah itu bisa menyerap, sedangkan air permukaan tidak dapat menyerap. Kurang lebih seperti itu. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar. Tanah liat bersifat menyerap air. Di dalam batu bata terdapat lubang-lubang halus yang dapat dilalui air. Jika sebuah batu bata direndam dalam air, lubang-lubang halus itu akan penuh dengan air, sehingga jenuh dan tidak ada lagi air yang dapat terserap. Selanjutnya, jika batu bata basah ini diletakkan di atas batu bata kering, air dari batu bata basah ini akan terserap oleh batu bata kering di bawahnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Setelah itu ayo renungkan. Hari ini kita telah belajar apa teman-teman? Telah belajar siklus air tanah dan air permukaan. Lalu kegiatan bersama orang tua. Kegiatan yang dilakukan keluargaku untuk menjamin ketersediaan air tanah, ini bisa kalian sesuaikan dengan keluarga kalian masing-masing ya. Misalnya menanam pohon, membuat lubang sumur resapan air, melakukan pelestarian hutan, tidak menggunakan air tanah secara berlebihan, membuang sampah di tempatnya, lalu tidak mencemari tanah dengan limbah-limbah atau zat kimia atau pestisida berlebihan, mengganti pipa air yang bocor dengan pipa air yang baru agar tidak terjadi pemborosan air, menutup keran air dengan rapat, tidak melakukan penebangan pohon secara liar atau secara sembarangan, memberikan edukasi terhadap keluarga terdekat tentang pentingnya menjaga ketersediaan air tanah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.